Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Hah? Masih dalam pembahasan burhan wujud. Wabil jumlati fahudusu ahadil mutalazimaini yastalzimu hudusal akhari daruratan. Kesimpulannya, kehudusan salah satu dari dua hal yang saling melazimi
maka secara pasti menetapkan kehudusan yang lainnya. Kalau ada dua hal itu keadaannya lazim, berkaitan, bergandengan. Apabila satu sudah dibuktikan dia baru, maka itu memastikan yang satunya juga pasti baru. Kenapa? Karena dua-duanya lazim, dua-duanya keterkaitan. Maka alam juga demikian. Apabila sifatnya alam sudah bisa kita buktikan, kita jumpai dia itu baru, maka pasti zatnya juga baru. Jadi nggak usah apa buktinya kalau matahari itu baru, kan saya lahir matahari sudah ada. Apa buktinya kalau langit baru, saya lahir langit sudah ada. Apa buktinya kalau gunung baru, saya lahir sudah ada. Berarti sudah dari dulu, dia nggak baru. Nggak usah lihat wujudnya kapan bikinnya, cukup melihat sifatnya. Kalau sifatnya baru, maka wujudnya juga pasti baru. Bagaimana lihat sifatnya baru? Dia punya sifat yang mengalami perubahan. Apa contohnya? Sifat yang mengalami perubahan yang dimiliki oleh semua benda, semua yang diciptakan ada oleh Allah, sifatnya akan sama, yaitu kalau enggak gerak diam. Itu sifat yang menyeluruh ke seluruh benda yang diciptakan oleh Allah, baik bendanya di dunia maupun bendanya di langit. Mau itu bendanya gaib maupun zahir, mau itu bendanya kasif maupun latif, semuanya punya sifat yang sama kalau enggak gerak diam. Nah, gerak diam sudah kita buktikan, dua-duanya mengalami tiada lalu berubah menjadi ada. Berarti gerak diam itu sifatnya baru. Kalau gerak diam itu baru, maka siapapun yang disifati gerak diam, wujudnya juga pasti baru. Gunung ada geraknya, ada diamnya. Matahari ada geraknya, ada diamnya. Langit ada geraknya, ada diamnya. Kalau punya sifat gerak diam, maka wujudnya pasti baru. Itu yang paling mudah kita temukan. Jadi lazim setiap ada dua perkara yang bergandengan, apabila salah satunya itu baru, maka yang lainnya pasti baru. Nggak usah pakai diteliti lagi gimana, udah jelas itu. Wa idastabana bihadzal hudutsul alam, maka apabila dengan penjelasan ini barunya alam sudah bisa kita buktikan, lazima iftikaruhu ila muhditsin, lazim atau pasti wajib perkara yang baru itu butuh kepada yang menciptakan. Itu wajib hukumnya. Kalau sudah kita buktikan, oh ini ada perkara baru, oh berarti perkara baru itu pasti butuh pada yang menciptakan. Kenapa sebabnya demikian? Li'annahu, sesungguhnya laulam yakun lahu muhditsun, apabila barang yang baru itu tidak diciptakan, ada barang tadinya enggak ada terus jadi ada, ya namanya barang apa? Baru. Tadinya enggak ada
terus jadi ada. Nah, apabila barang yang baru ini tadinya nggak ada terus jadi ada, dikatakan ini nggak ada yang bikin, berarti muncul dengan sendirinya. Gitu dong. Mau barangnya sudah ada sih. Barangnya nongol. Akal mengatakan pasti ada yang bikin nih. Tadinya nggak ada terus jadi ada. Tapi dikatakan oh nggak ada yang bikin. Kalau nggak ada yang bikin, barangnya nongol, tadinya nggak ada terus dia ada, berarti nongol sendiri. Berarti muncul. Lah kalau muncul sendiri gimana? Laulam yakun lahu muhdisun bal hadasa bin nafsihi lazima ijtima'u amroini mutanafiyaini wa huma istiwa'un wa rujhanun bila murajjih, maka akan terjadi lazima ijtima', terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dan keduanya itu seimbang derajatnya, saling menguatkan salah satunya tanpa disebabkan oleh sebab apapun, maka itu hukumnya mustahil. Li'anna wujuda kulli fardin min afradil alam musawin li adamihi wa zamanun wujudihi musawin li ghairihi minal azminatin wal miqdaruhu mahsusu musawin li sairil maqadir wa makanuhu alladhi ikhtassu bihi musawin li sairil amkinah wa jihatuhu al mahsusah musawiyatun lisairil jihad wa sifatuhu mahsusatu musawiyatun lisairis sifat. Kalau dia nongol sendiri, apa? Nongol berarti akan terjadi dua perkara yang seimbang. Apa yang seimbang? Ada dua perkara yang seimbang pada barang ini. Apa yang seimbang? Adanya dan tiadanya. Dua-duanya diterima oleh gelas ini. Tiada ya pernah diterima, ada juga pernah diterima. Perkaranya seimbang namanya. Gelas sekarang ada, gelas tadinya nggak ada. Berarti gelas ini menerima dua perkara yang seimbang, ada dan tiada. Maka apabila ada dua perkara yang seimbang, yang dua-duanya itu saling berlawanan, adanya gelas dan tiadanya gelas bisa berkumpul nggak? Nggak bisa berkumpul, harus salah ada atau tiada. Nggak bisa kumpul bareng gelas ada dan gelas tiada kumpul jadi, bisa nggak? Bisa? Harus salah satu. Apabila ada dua perkara yang seimbang, yang dua-duanya berlawanan dan dua-duanya itu saling menguatkan salah satunya tanpa ada yang menentukan, tanpa ada sebab. Adanya gelas dan tidak adanya gelas rebutan untuk nongol sendiri, mungkin nggak? Tanpa ada yang menyebabkan. Ini kata akal yang waras, tapi
mustahil. Digambarkan seperti apa? Timbangan yang keduanya seimbang. Timbangan itu dua-duanya seimbang. Kamu pernah lihat timbangan emas enggak? Belum? Enggak pernah beli sih. Tapi pernah jual? Enggak juga. Aduh repot dah. Beli enggak, apalagi jual. Beli aja belum, orang-orang mikirin jual. Emas itu atau timbangan itu ada dua bejana yang seimbang. Selamanya bejana ini nggak bisa saling mengungguli, nggak bisa. Kalau terjadi dengan sendirinya. Kalau yang satu harus naik, berarti ada yang menyebabkannya. Yang satu diberikan beban, maka dia akan turun dan yang satu naik. Kalau yang satu dikasih beban, maka dia akan turun, yang satu naik. Kenapa? Keduanya dalam keadaan seimbang. Kalau dua-duanya seimbang, kok tiba-tiba naik sendiri yang satu tanpa ada yang menjadi sebab, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang satu juga bisa naik sendiri. Emang lu doang yang bisa naik? Gitu loh. Kalau kamu bisa naik, kata yang satu apa? Saya juga bisa naik. Kenapa? Kan kita seimbang sederajat. Masa kamu bisa naik, saya nggak bisa? Lah apa hubungannya kamu sama saya? Kan kamu sama-sama saya, sama-sama seimbang. Maka apabila itu terjadi, berarti akan ada dua perkara yang seimbang, yang dua-duanya itu sama derajatnya, muncul bersamaan. Hukumnya apa? Mustahil. Ini gelas ada, ini juga gelas tiada. Kumpul jadi mungkin. Jadi kalau muncul salah satunya, akal yang sehat mengatakan pasti ada penyebab kemunculannya. Pasti ada sebab kemunculannya. Pasti ada yang memunculkannya. Nggak mungkin muncul sendiri, nggak mungkin. Ya nyambung ya. Apabila ada perkara baru, udah kita temukan barunya, maka perkara baru pasti butuh yang menciptakan. Kenapa? Kalau enggak, berarti dia akan muncul Kalau muncul sendiri, berarti akan ada dua perkara nanti yang seimbang, yang dua-duanya berlawanan, kumpul jadi satu pada satu benda. Ini hukumnya mustahil. Begitu pula kita contohkan yang lain. Li'anal wujuda kulla fardin min afrodil alam musawin li adamihi. Karena wujudnya, tiap-tiap wujudnya alam itu seimbang dengan tiadanya. Wujudnya alam seluruhnya itu seimbang dengan tiadanya. Kenapa? Karena keduanya sederajat, keduanya bisa diterima oleh tiap-tiap benda. Alam ini bisa menerima wujud, juga bisa menerima adam. Berarti dua-duanya apa? Seimbang. Lah barang yang seimbang nggak mungkin saling menguatkan salah satunya tanpa sebab. Nanti yang satu nuntut. Kalau wujud bisa nongol, kata yang Adam, wujud, kamu kok bisa nongol? Ya terserah gua. Kata si Adam, enak aja terserah gua. Saya juga bisa nongol dong, emang lu doang yang bisa. Kalau dua-duanya nongol, ada gelas Adam dan gelas wujud muncul bersamaan, ini mustahil. Begitupun zaman dulu dan zaman sekarang sama zaman yang nanti itu seimbang. Oh sama-sama zamannya. Apabila kamu kok nongolnya zaman dulu,
ditanya sama zaman yang sekarang, kamu kok nongol zaman dulu? Ya terserah gua dong. Enak aja. Nanti kata zaman sekarang, gua juga bisa menongolkan diri. Berarti tiap zaman ada wujud. Terus lah kapan adamnya kalau wujud di tiap zaman itu kan sama derajatnya. Mau wujud pagi ya boleh, wujud siang boleh, wujud sore boleh, wujud malam. Ketika dia wujud di salah satunya di siang hari, berarti ada yang menyebabkan dia muncul di siang hari, gitu loh. Kok muncul di malam hari, berarti ada yang menyebabkan muncul di. Nggak mungkin dia muncul sendiri di malam hari, nggak mungkin. Kenapa? Karena waktu pagi, siang, sore, malam itu seimbang, sederajat, hingga nggak mungkin mengungguli, mengalahkan yang lain tanpa adanya sebab. Nggak mungkin dikalahkan ini salah satunya tanpa adanya penyebab. Begitupun ukuran. Gelas ini bisa ukurannya seberapa? Bisa segini, bisa lebih kecil, bisa lebih kecil, bisa lebih gede, bisa lebih gede, bisa gedenya semonas, bisa gedenya sebulan, sematahari, bisa, namanya keadaannya seimbang. Gelas ini dari mulai kecil, gede itu seimbang, sama. Mungkin saja gelas terjadi dalam semua bentuk, dalam semua ukuran. Nah, ketika kok tahu-tahu muncul ukurannya XL mamanya, kok enggak L atau M atau S, katanya tuh ya gua terserah gua jadi XL, enak aja. Karena ukuran itu sama, yang L, XL, S. Itu apa? XXL. Kondor dong itu. Karena derajatnya itu sama ukuran, maka ketika dia muncul dalam salah satu ukuran, nggak mungkin dia muncul pasti ada yang mengalahkan yang lainnya dan menyebabkan dia yang muncul. Mau jahit baju nih, ya, apa ukurannya? Tahu-tahu nongol sendiri S. Saya belum jahit loh Pak, nongol sendiri jadi S. Kata yang pesan, gila lu apa? Masa ada baju belum dijahit nongol jadi S sendiri. Terus yang nentuin dia jadi S siapa? Enggak ada Pak. Dan nanti XL juga nongol, M juga nongol. Ini baju all size, kan repot ada baju all size. Semua ukuran bisa nih. Begitu pula amkinatun, tempat. Wujudnya gelas ini bisa muncul di semua tempat dalam keadaan seimbang. Bisa muncul di Arab, bisa muncul di Palestina, bisa muncul di Indonesia, bisa muncul di Jepang, bisa muncul di, sama seimbang nih keadaannya, bisa muncul di mana saja. Tiba-tiba dia muncul di Indonesia, terus muncul sendiri, oh ya nggak mungkin. Nanti di setiap tempat yang lain juga bisa muncul sendiri, wong derajatnya seimbang dia, gitu loh. Ketika dia dipilih munculnya kok di Indonesia, berarti ada yang menentukan, ada yang mengalahkan yang lainnya untuk nggak muncul, dimunculkannya di sini. Nggak mungkin muncul sendiri, gitu loh. Jerawat kamu kok tiba-tiba muncul di sini, ini nggak muncul sendiri, nggak. Kalau muncul sendiri nanti jerawatnya ini juga dong. Kok tahu-tahu nongol sendiri gimana sih? Tahu nih jerawat nggak tahu aturan, mana ada jerawat nggak ngerti aturan? Jerawat semua teratur dong, nggak mungkin. Atau rambut kamu putih, tahu-tahu nongol di sini, muncul sendiri putihnya, mana bisa muncul sendiri? Nanti rambutnya di sini muncul sendiri putihnya. Karena semuanya derajatnya apa? Seimbang. Jadi sesuatu yang seimbang itu tidak mungkin memunculkan dirinya sendiri.
sendiri tanpa ada yang menguatkan, nggak mungkin. Karena dia seimbang, yang lain harus dikalahkan, yang satu harus dimenangkan, dan itu harus ada sebabnya. Yang lain dikalahkan, ada yang mengalahkan, yang lain dimunculkan, ada yang memunculkannya. Begitupun sifat. Ada yang dibikin pinter, ada yang dibikin bodoh, dibikin kuat, dibikin lemah, dibikin ganteng, dibikin jelek. Semua sifat itu sama. Kamu bisa ganteng, bisa tinggi, bisa pinter, bisa kaya, bisa semua. Kamu juga bisa pinter, bisa tinggi, bisa gemuk, bisa kaya, jadi presiden bisa. Semua manusia semuanya punya sifat yang aslinya bisa jadi sifat yang sama semua. Tapi kenapa kok tiba-tiba munculnya beda? Yang satu ganteng, yang satu lebih ganteng, yang satu gemuk, yang satu kurus. Kalau kurus gampang masuk gorong-gorong juga bisa. Yang satu pinter, yang satu minterin orang bisanya. Yang satu bodoh, yang satu nipu orang bisanya. Ini sifatnya beda. Lah itu yang membedakan siapa? Tiba-tiba kok muncul beda itu? Oh enggak, ini muncul jadi mana mungkin jadi Kalau kamu punya sifat ganteng bisa jadi sendiri, lah yang lain ya juga bisa ganteng sendiri. Tapi untung kok nggak ada di sini, maksudnya nggak ada yang ganteng. Jadi ketika kita menyadari hal itu, berarti segala yang muncul itu ketika derajatnya seimbang, semua dimunculkan. Ada yang menyebabkan dia muncul, dan ada yang menghalangi yang lainnya untuk muncul, gitu loh. Namanya yang satu di fi'lu, yang satu ditarku, yang satu dimunculkan, yang satu ditahan, kayak timbangan tadi. Yang satu dimunculkan, dinaikkan, yang satu ditahan ke bawah. Kalau yang ini dimunculkan ke atas, berarti yang ini ditahan ke bawah. Nggak mungkin yang satu naik sendiri, yang satu masih di situ aja, nggak mungkin, pasti harus turun. Kalau ini naik sendiri, yang ini nggak turun, nanti ikut. Jadinya apa? Mustahil. Ada dua perkara yang berlawanan muncul bersamaan pada satu wujud. Fahadha anwa'u kullu wahidin minha fihi amrani mutasawiyani falau hadatsa ahaduhuma bila muhdisin la tarajjaha ala muqabilihi ma annahu musawin lahu id qabulu kullu jirmin lahuma ala haddin sawa faqad lazima allau wujida syai'un minal alam binafsihi bila mujidin lazima ijtima'u istiwa'i warujhani mutanafiyaini wadhalika muhalun. Jadi hukumnya apa? Mustahil kalau gelas ini bisa muncul sendiri. Kenapa? Sudah kita bahas tadi, keadaannya seimbang. Sesuatu yang seimbang tidak akan mungkin bisa mengungguli yang lainnya tanpa sebab. Kalau dia bisa mengungguli, maka yang lain juga bisa muncul dengan sendirinya juga. Maka di alam ini akan kumpul perkara yang berlawanan, yang itu hukumnya mustahil, enggak ditemu oleh akal. Ada perkara yang berlawanan muncul pada satu wujud secara bersamaan.
Wa idza laula maulana ta'ala alladzi khassa kullu fardin min afradil alam bimakhtassa bihi lama wujida syai'un minal alam. Apabila tidak ada yang menentukan, apabila Allah tidak menentukan, Allah tidak mengkhususkan, Allah tidak menguatkan masing-masing dari isinya alam dengan keadaan-keadaannya, maka alam ini nggak akan muncul. Jadi alam yang kamu lihat dengan keadaannya berbeda-beda, apa bedanya? Waktunya beda-beda. Ada yang muncul dulu, ada yang muncul sekarang. Pasti ada yang menentukan waktu. Ya. Tempatnya beda-beda, ada yang di sono, ada yang di sini. Ukurannya beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil. Terus apa? Zamannya, ukurannya, tempatnya, terus apa lagi? Sifatnya. Sifat kita berbeda-beda, ada yang ganteng, ada yang lebih ganteng, pinter. Maka keadaan yang beda-beda ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tidak dikhususkan oleh Allah keadaan-keadaan kita, maka pasti kita ini enggak ada. Jadi apapun yang kamu terima sekarang, semua keadaannya dan semua yang diterima alam yang lain, semuanya keadaannya itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengkhususkan keadaannya yang dimunculkan, Allah meniadakan keadaan yang lain dari diri kita. Hingga nggak ada perkara yang muncul dengan sendirinya, nggak ada perkara yang muncul tanpa sengaja, nggak ada perkara yang muncul tiba-tiba tanpa ditentukan, nggak ada. Kalau yang lain kok sakit, yang lain dijadikan dokter, ini namanya gandengan, Allah yang menentukan. Yang lain dibikin bodoh, yang satu dibikin pinter. Ini digandengkan oleh Allah. Kenapa? Saling jadi guru dan murid, saling jadi dokter dan pasien. Yang satu nggak bisa nanam padi, tukangnya makan doang. Yang satu dibikin bisa nanam padi. Yang satu nggak bisa bikin rumah, yang satu dibikin tukang bikin. Namanya Allah yang menentukan keadaannya, tidak muncul dengan sendirinya, enggak. Semua keadaannya alam pasti ada yang mengkhususkan keadaannya. Di sini dibahas antara ada dan tiada itu mewakili keadaan yang seimbang. Aslinya yang seimbang bukan cuma ada dan tiadanya saja. Semua keadaan kamu seimbang. Waktu kamu seimbang, tempat kamu seimbang, ukuran kamu seimbang, sifat-sifat kamu seluruhnya seimbang. Ketika kok jadinya kok beda-beda, pasti ada yang menentukan. Oh, kamu munculnya dulu, yang ini munculnya nanti belum muncul. Oh, kamu tinggi, Nabi Adam 33 meter, kamu mini. Ada begitu? Yang satu pinter kayak Habibie, yang satu begoknya. Ada begitu? Siapa yang nentuin? Ya nggak nongol sendiri. Kalau orang kayak Habibie itu bisa nongol sendiri, ntar yang lain pengen jadi Habibie semua dong. Kalau nggak ada yang menentukan, kalau nggak ada yang mengkhususkan, kalau nggak ada yang memenangkan salah satu dari keadaan yang
seimbang. Ya, nyambung ya. Jadi wujud dan adam itu hanya mewakili bahwa kalau ada wujud yang baru, wujud ini nggak ditongolkan, nggak diciptakan, nggak dimunculkan, maka akan jadi partnernya atau kawannya yang seimbang tadi akan juga muncul dengan sendirinya. Maka akan terjadi gelas ini dalam keadaan sama antara ada dan tiadanya. Ini hukumnya mustahil. Fa subhana man afsaha biwujubi wujudihi wujubu iftikari kainati kulliha ilaihi tabaraka wa ta'ala. Maka maha suci Allah, zat yang kewajiban wujudnya ditunjukkan oleh kewajiban butuhnya semua makhluk. Coba nih, ini jalan nih. Wajib adanya Allah dibuktikan dengan wajib butuhnya kita pada Allah, gitu loh. Adanya Tuhan itu wajib nggak? Wajib. Apa buktinya? Karena kita makhluk wajib butuhnya. Nggak ada satupun makhluk yang bisa memunculkan dirinya. Karena wajib butuhnya itulah kita menyaksikan harus ada wujudnya Tuhan yang dibutuhkan untuk mewujudkan alam semesta. Jadi kamu nggak perlu lihat Tuhannya mana, nggak perlu, karena menemukan Allah nggak pakai mata, tapi pakai hati, pakai ilmu. Dari mana ilmunya? Karena kamu tahu alam ini wajib butuh. Kenapa sih? Alam ini derajatnya seimbang. Ketika dia nongol salah satunya, maka butuh ada yang memenangkan, menguatkan, dan mengalahkan yang satunya. Kalau nggak ada gimana? Nggak mungkin terjadi wujudnya alam. Hingga kita memahami bahwa bukti wajib adanya Tuhan dibuktikan dengan wajib butuhnya kita kepada Allah. Nah, digambarkan wajib butuh itu dengan apa? Dengan kalimat baru. Setiap barang yang baru pasti butuh diciptakan. Bukan hanya wujudnya alam, tapi barunya alam. Jadi yang jadi bukti keberadaan Allah adalah barunya alam semesta. Fa qauli, maka perkataanku, kata musannif, kata Imam Ad-Dasuki, lazima ayyakuna ahadul amrayni mutasawiyaini a'ni bihima al-wujuda wal adama wal miqdara al mahsusa wa ghairahu wa nahwa dzalika mimma dzakarnahu anifan wa bakin kalam wadihan. Maka maksud ucapanku pasti ada salah satu dua hal yang sama. Pasti ada salah satu dari dua hal yang sama. Itu contohnya seperti wujud dan adam, atau ukuran tertentu, atau tempat tertentu, atau masa tertentu, dan yang semisalnya dari beberapa hal yang telah aku sebutkan barusan. Bahwa pembahasan selanjutnya sudah sangat jelas bahwa semua keadaan yang seimbang itu tidak mungkin mengungguli salah satunya dengan sendirinya. Pasti ada yang mengunggulkan, pasti ada yang menciptakannya, dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Tuhan dibuktikan dengan
wajib butuhnya hamba atau makhluk kepada dia. Adapun namanya Tuhan itu Allah, beda lagi nih. Dalilnya bukan pakai wujudnya alam, dalilnya bukan pakai barunya alam, tapi dalilnya pakai berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama yang bikin langit bumi? Allah. Maka berita ini datang dari para nabi. Nah kalau nggak ada nabi bagaimana? Ya kamu boleh namain tadi ya Manan, Hubal, nama-nama penciptaannya. Wahai yang maha baik, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha, tanpa tahu nama zatnya itu apa, nggak ngerti. Paling nama pekerjaannya yang kita sebut. Lah karena nama Allah itu nama zatnya, kita tahu dari mana? Datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih berita, dia namanya Allah, gitu loh. Jadi kita punya dua dalil, dalil adanya dan dalil namanya, gitu loh. Dalil adanya atau dalil wajib adanya didalili dengan wajib butuhnya hamba kepada Allah. Wajib barunya alam menjadi bukti wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun namanya dia pencipta itu Allah, maka itu adalah datang dari para nabi alaihimu salatu wassalam. Inilah dalil wujud yang disajikan oleh Imam As-Sanusi dengan pembahasan yang istimewa. Maka pembahasan ini berbeda dengan pembahasan pendahulunya. Maka generasi setelah Imam As-Sanusi menyebut beliau sebagai mujaddid fi ilmil kalam. Kenapa? Karena cara hujahnya, cara argumentasinya kemudian ditiru oleh orang-orang setelahnya. Nggak ikut lagi hujah-hujah para pendahulu, tapi cukup ikut hujahnya Imam As-Sanusi. Maka Imam As-Sanusi disebut mujaddid fi ilmil kalam. Bukan artinya dia itu bawa ilmu baru, bukan, tapi bawa cara baru dalam menyajikan, cara baru dalam memahamkan, hingga orang mengikuti cara yang diajarkan Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah akidah yang kuat, iman yang kokoh, hati yang lapang, hingga bisa menerima segala apapun yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang-orang yang selamat dari kefasikan, kekafiran, keraguan-raguan, hingga sampai akhir hayat kita selamat dari segala fitnah dan mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, hingga mati husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina ludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.